Tes. Oke. Selamat pagi Bu Tantrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berada di sini untuk pra observasi kelas untuk supervisi, di mana nanti akan ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan supervisi di kelas nantinya Bu Tantrin. Tapi berkaitan dengan supervisi ini ada beberapa hal yang ini saya tanyakan lebih dahulu sebelum masuk ke observasi di kelas Bu Tantrin, sesuai yang sudah disepakati. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada area pengembangan yang tidak dicapai, selanjutnya ada strategi yang dipersiapkan, dan juga di sini ada catatan khusus dari saya nantinya supaya ada hal-hal yang memang harus disesuaikan dengan yang disepakati oleh Bu Tantrin. Oke, ini Bu Tantrin di Angga ini untuk mata pelajarannya bahasa Inggris, selanjutnya sekolah SMK Jember, dan kelasnya 11 TKR 10 TKR 2 Jadi kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan disajikan atau yang disampaikan dari pembelajaran itu tentang apa? Yang jelas topiknya adalah asking and giving opinion. Asking and giving opinion. Anak-anak nanti di kompetensinya apa kira-kira untuk yang ditujukan? Menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara. Jadi asking ini berbicara, itu juga ada yang menyimak dan juga memberikan opininya itu ya Bu ya. Oke, jadi mengidentifikasi ekspresi atau mereka mendengarkan dan juga berbicara tentang ekspresi asking for and giving opinion. Terus area pengembangan yang tidak dicapai itu nanti anak atau Bu Tantrin masuk di kelas nantinya ini apa? Tujuan belajarannya. Area pengembangan yang tidak dikembangkan ya, semacam apakah ini ekspresinya itu nanti harus ada mengidentifikasi, ada kegiatan-kegiatan mereka untuk dengan materi atau bagaimana. Cukup Bu Tantrin. Jadi dengan topik tersebut nanti saya berharap anak-anak bisa berkomunikasi dengan menggunakan ekspresi tersebut, yaitu asking and giving opinion. Kemudian anak-anak tahu juga ekspresi-ekspresi apa saja yang digunakan untuk membuat dialog. Membuat dialog ya. Jadi memang nanti potensinya anak-anak ini tahu ekspresinya, nanti membuat sendiri untuk penyusunan atau kalimat atau ekspresi-ekspresi yang digunakan ketika mereka untuk unjuk kerja atau unjuk yang mungkin produk dan sebagainya seperti itu. Terus strateginya bagaimana untuk bisa mencapai tujuan semacam itu di pembelajaran kelas? Jadi saya memberikan teks terlebih dahulu. Memberikan teks atau contoh Teks dari asking and giving opinion. Kemudian saya nanti anak-anak saya sudah identifikasi mana saja yang merupakan ekspresi asking for and giving. Kemudian kita bahas bareng-bareng baru anak bisa dibuat. Oh gitu. Apakah ada semacam anak-anak ada dibuat berkelompok atau mungkin mereka bekerjanya in pair dengan teman sebangkunya. Dengan teman sebangkunya, dengan tidak soulmate-nya atau bestinya, enggak ya? Langsung kerja dengan teman sebangku biar lebih gampang Pak. Kalau mesti cari, nanti waktunya nanti habis untuk nyari. Dan ini modul ajar gitu ya? Atau KPP ya? Karena ada semacam materinya, ada sedikit ya. Oke, meskipun sedikit, jadi tidak mungkin nanti mencari anak-anak mencari di luar di sini ya. Jadi ini modul ajarnya nantinya harus disesuaikan dengan ini gitu ya. Jadi ya, jadi sudah tadi ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada pengembangan potensi yang akan dicapai gitu siswa. Selanjutnya ada strategi yang kemungkinan nanti akan dilaksanakan di kelas. Nah, jadi untuk catatan dari saya supaya pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tantrin. Jadi untuk pelaksanaannya itu kalau bisa untuk pembelajarannya disesuaikan dengan yang sudah dilakukan Untuk RTP-nya ya karena sudah dibuat, jadi disesuaikan kalau memang nanti ada switching strategi maupun disesuaikan dengan kondisi di kelas dan memberikan suasana yang nyaman senyaman mungkin sehingga siswa itu setidaknya bisa. Good morning, students. How's everything? And who is absent today? One masuk. Our topic, please open your mobile phone. I have shared something. Saya sudah share sesuatu. I have shared a picture here. Sudah ada? Sudah. Semuanya direkam. Yang bisa jawab, okay? Answer my question, please. I don't have any money. I will give you additional. Okay. Is it enough? Is it enough for you? Okay. Semuanya, take a look at the picture, please. And where is it? Di mana ini? Maju saja. Tanya dulu yuk. Oke, semuanya dengarkan. Take a look at you. Kalau dia tahu. What is your opinion about me? Hey, what is your opinion about you? What is your opinion? Yang bisa dulu angkat tangan. Ayo kita lihat ya, oke. What is your opinion about me?
Okay, good. Kevin, Fani. Another student, please. What is your opinion about you? Cute. Thank you, Nah. Fani, and then cute. Handsome. Ada Fani, cute, handsome. Oh, good. Oh, nice. Kalau my question is, what is your opinion about you? Gitu kan ya? Terus yang tadi jawabnya Kevin pertama, yuk, please, thank you. Yes. Give applause to Tio, please. Ini dulu ya. Ini bu. Gimana? Yo, is cute. Mau men? Baik. Coba dulu. Mari. Yang lainnya dikit, ayo. Yang lainnya, kira-kira bagaimana jawabannya? Bisa. That's my opinion about you is handsome. Thank you, Adi. Give applause to Adi. Another student, please. Sini bu. Jawaban anaknya hampir betul. Mungkin ada jawaban lain. Maybe you can Yes. And then I have sent you the example, a dialogue, and please read the dialogue. Kamu baca. Bu, Iwan main HP, Bu. Have you found the expression of asking and giving opinion? Have you? Yes, you do. It's like that. Jadi ada asking tadi kita sama giving giving tadi memberikan. Jadi yang bagian mana? Thank you. Pagi, let's write down. What do you think of it? Apakah betul ini termasuk asking opinion? Sudah betul termasuk kita pendapat? Next, maybe you find another expression. Sudah bisa. Kevin, Ajit about asking and giving opinion. Ya, thank you. And then please mention one expression of asking opinion. Satu ekspresi saja tentang asking opinion. Asking opinion. Angkat tangan silakan. Satu ekspresi dari asking opinion. Ya, kalimat yang mau bilang asking opinion silakan. Gimana? Angkat tangan. Ayo. Jesse.
My opinion, oke. Kemudian kalau giving opinion, satu kalimat bagaimana? I think, bla bla. Oke, thank you. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Catherine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Tadi ya ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu pra observasi. Kita itu menanyakan saya menanyakan tentang hal-hal yang akan dilakukan di kelas, untuk pembelajaran yang berhubungan dengan mapelnya dan juga sesuai dengan RPP yang sudah diberikan, dan juga di kelas tadi kita sudah melakukan suatu pembelajaran di sana. Saya mengobservasi hal-hal yang ada di sana, terutama melihat instruksi-instruksi dari Bu Tantri dan juga keaktifan siswa yang terlibat di dalam pembelajaran. Nah, ini ada beberapa hal di pasca observasi ini, Bu Tantrin. Saya akan memberikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pengamatan saya di kelas Bu Tantrin. Setelah di pra, ada hal yang sudah disampaikan kesepakatan apa saja, setelah itu baru di pelaksanaan atau melakukan kegiatan pembelajaran. Itu hal-hal yang memang sudah terlaksana sesuai dengan yang disepakati atau belum. Nah, ini setelah mengajar tadi, bagaimana perasaannya Bu Tantrin? Ya, cukup puas. Cukup puas dengan apa yang sudah disampaikan ke siswa, dengan rencana-rencana yang sudah disiapkan di RPP-nya dan pelaksanaannya. Itu memang menurut Bu Tantrin sudah puas gitu. Cukup puas dari Jadi, situ. kalau dikatakan puas masih belum selesai. Jadi memang di sini saya akan memberikan pengamatan apa yang sudah saya dapatkan dan saya tulis di sini. Menurut Bu Tantrin, kalau cukup puas itu berada dari 1 sampai 10 nilainya itu ya Bu ya. Menurut Bu Tantrin itu berada di mana? 7 mungkin, 7,5. 7,5 dari apa yang sudah dilakukan di kelas ini. Nah, ya sangat memungkinkan sudah berlaku interaksi dengan siswa dan juga menyebutkan topik yang memang harus dipelajari dan juga hal-hal yang memang itu berkenaan dengan apa yang akan dicapai di pembelajaran di kelas. Nah, ini ada beberapa hal yang pengamatan di sini akan berlaku alur tirta. Alur tirta itu harus T-nya itu ada tujuan yang harus dilakukan gitu ya. Tujuannya apa, kita melakukan suatu kegiatan itu otomatis ada tujuan pembelajaran yang akan atau dilaksanakan. Nah, Bu Tantri sudah menyebutkan kalau memang tujuannya itu adalah untuk apa Bu? Mengidentifikasi asking for and giving opinion ya. Nah, ini untuk berpendapat ya Bu ya. Nah, terus identifikasi di sini yang mengidentifikasi hal-hal yang memang akan diberikan ke siswa, apa saja mungkin ya sosialnya ya, ekspresinya dalam bentuk struktur kalimatnya. Selanjutnya ada yang terakhir itu unsur bahasaan yang memang itu mencirikan bahwa itu adalah opini. Nah, yang selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi ini memang sudah direncanakan ya Bu ya di awal-awal, bahwa rencananya memang untuk membuat tujuan dari pembelajaran ini tercapai itu sudah ada rencana-rencana yang harus aksinya yang akan harus dilakukan, yaitu berupa apa tadi Bu? Berupa mungkin pemantik dulu ya, pemantik atau mungkin review pemantik, terus bisa membawa siswa ke topik yang terus mereka juga ada dilibatkan oleh aktivitas semacam aktivitas untuk melihat gambar, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga mencari kalimat-kalimat, dan juga mereka konfirmasi tentang apa saja yang sudah mereka dapatkan dan juga disesuaikan dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Bu Tantrin, yaitu mendapatkan bagaimana caranya asking, bagaimana cara memberikan opini. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini ya dari Bu Tantrin sendiri, itu bahwa anak-anak ini memang harus bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi mengidentifikasi apa saja yang ada di topik asking for and giving opinion untuk berpendapat. Selanjutnya mereka menuliskan gitu ya. Menuliskan ekspresi yang tadi itu. Ya, menuliskan ekspresi yang memang itu harus dilakukan supaya mereka bisa lebih memahami apa yang dipelajari. Nah, ini ada hal-hal yang dari observasi yang harus saya sampaikan di sini. Boleh untuk bisa menjadi hal-hal yang memang perlu dikembangkan nanti, atau mungkin ada hal yang perlu diperbaiki atau bagaimana. Nah, ini tadi Bu Tantri untuk awal-awal memang sudah membuka, tapi untuk tujuannya itu nggak langsung untuk memberikan tujuan apa pembelajaran yang harus dicapai kepada siswa, sehingga
siswa ini masih mereka nanti apa yang akan dipelajari, karena guru tadi langsung memantik ya. Memantik dulu ke topik, kemudian baru nah kita belajar tentang ini, dan akhirnya nanti kamu supaya bisa melakukan ini. Nah ya, memang hampir kebanyakan seperti itu, tapi kalau bisa itu lebih baiknya itu memang awal itu sudah langsung strict, tujuannya kita sekarang ini kemarin ini, sekarang ini, dan kita nanti aktivitasnya semacam ini, atau ada penilaiannya semacam ini, jadi anak-anak langsung stick pada kegiatan yang akan dilakukan. Jadi tidak apa-apa, kita langsung saja. Mungkin setelah itu tujuannya sudah jelas, aktivitasnya sudah dilakukan, nanti ada yang belum jelas atau bagaimana, itu bisa dikonfirmasikan. Ada kesepakatan dulu, anak-anak kalau bisa ini nanti harus selesai hari ini, kita akan belajar tentang ini, dan bagaimana kita memakai ekspresi ini. Nah ini kita akan diskusikan atau kita pelajari bareng-bareng. Harus ada kesepakatan dulu di situ. Jadi anak-anak biar nggak biar kemana-mana, supaya nanti kita time consuming kita itu memang sudah dioptimalkan. Jadi tidak apa-apa Bu. Awal tujuan langsung aktivitas yang akan dilakukan anak-anak, terus di situ baru ada kesepakatan. Nah, kira-kira tadi anak-anak siap untuk belajar atau enggak, itu memang tidak secara langsung ya Bu ya untuk disampaikan, tapi mereka sudah siap untuk belajar ya. Cuman mungkin harus ditegaskan lagi, mereka mungkin diberi kenyamanan dulu dengan memberikan, kabarnya kamu gimana? Kamu ada kendala, masih ada pikiran-pikiran yang kiranya mengganggu hari ini, itu bisa disampaikan karena itu menyangkut pada emosi. Jadi di sini emosi siswa itu kita bisa tahu kapan memulai, kapan kita tidak masih harus panggil dulu, supaya kelas itu harus disiapkan dulu. Setelah itu baru masuk pada pembelajaran nanti. Nah ini berhubungan dengan KSE. Jadi kesadaran mereka bahwa kalau tujuan dan juga aktivitas itu sudah disampaikan, maka anak-anak itu juga sudah ada kesadaran diri. Nah ini berhubungan dengan sosial emosional. Jadi emosinya diimbangkan dulu. Setelah itu mereka sadar, terus ketika mereka sudah sadar bisa mengelola dirinya sendiri untuk bisa stick tetap ada pembelajaran atau instruksi. Nah setelah itu baru dengan temannya, kalau sudah siap, ini ada sosial atau berrelasi dengan temannya. Seperti tadi ada itu harus gaya ya, semacam itu. Kalau sudah siap, ini penting sama pentingnya, jadi yang satu bisa memberi, yang satu bisa menerima. Kalau sudah gitu, otomatis pembelajaran disampaikan. Itu kalau hubungannya dengan kesadaran atau relasi juga, dan nanti ada juga tanggung jawab, bahwa ini penting, tanggung jawabnya mereka harus mengikuti semuanya sampai berakhir. Jadi itu untuk di sini memang aktivitasnya di akhir-akhir disampaikan. Lanjut terus di sini untuk penguatan sosial emosional memang tidak secara langsung gitu, anak-anak itu disampaikan bahwa mereka berada di kondisi bagaimana atau apa, terus meminta suasana kelasnya itu apa, mereka tenang dulu, atau mungkin menanyakan kabar-kabar atau apa, masih belum, tapi mereka sudah langsung pada pembelajaran karena memang ini berdekatan dengan break ya Bu ya, break. Jadi agak sedikit terganggu dengan break. Jadi ada nuansa-nuansa mereka masih belum tenang sekiranya, karena memang dipisahkan pada istirahat. Nah, tapi tidak apa-apa, yang penting kita tetap melakukan pembelajaran yang ada sosial emosional, supaya mereka itu merasa nyaman dengan guru santri, nyaman dengan kelasnya, nyaman dengan materinya. Itu yang saya sampaikan. Terus scaffolding tadi sudah dilakukan, cuma memang belum optimal sama sekali. Tidak optimalnya itu apa? Sewaktu Bu Tantrin mendekati mereka ketika ada instruksi yang harus dilakukan mereka, setelah pekerjaan mereka selesai, itu harusnya ada appraisal itu semacam, wah kamu sudah bagus terus, nah ini temenmu sudah selesai dan sudah sesuai dengan yang diinstruksikan Bu Guru. Nah ayo kamu yang lain bisa minta contoh kepada si Alex siapa tadi itu ya. Nah itu ini untuk membuat suasana kelas itu khawatir, ini teman saya sudah, saya kok belum. Nah ini ada pikiran-pikiran semacam itu, kekhawatiran kalau belum selesai itu mereka ada satu hal yang memang mungkin akan ditanyakan atau ditanyai apa, sehingga mereka bisa melakukan itu dengan cepat atau mungkin dengan perasaan yang tidak terbebani semacam itu. Nah ini appraisal itu sangat baik sekali supaya menuntun siswa yang lain untuk bisa sama-sama, wah ini dapat bagus, langsung Pak Guru atau Bu Guru kasih nilai 80 atau 90. Jadi ada perasaan-perasaan mereka untuk bisa lebih cepat menyelesaikan semacam itu. Jadi scaffolding tadi Duta Sebaya ya menyuruh yang sudah untuk dibawa ke teman yang memang belum. Jadi ini sudah dilakukan, dan nah nantinya mereka kalau sudah ya optimalkan lagi. Kalau sudah Duta Sebaya mereka ditanya apa memang sudah bisa, apa masih perlu bantuan dari guru, supaya menghilangkan miskonsepsi.
miskonsepsi itu ya konsep yang kita berikan itu tidak keluar dari ranahnya yang kita instruksikan. Semacam kalau memang asking for and giving ya kita nggak bisa keluar dari sana dan anak-anak itu sudah bisa sendiri mandiri, akhirnya scaffolding itu bisa dihilangkan. Semacam itu gitu. Untuk strateginya tadi memang diskusi ya, terus ada semacam mencari dari sumber yang lain, ini semacam discovery learning yang memberi kesempatan anak untuk memakai perangkatnya dan juga melihat gambar dan juga mencari kalimat-kalimat yang disesuaikan dengan topiknya. Ini sudah oke strateginya. Selanjutnya terus memaparkan apa yang sudah didapatkan dan ini di papan tulis ya, di papan tulis dan itu diberi apresiasi. Tadi sudah dibilang juga mereka mendapatkan berapa ada nilai tambah poin-poin ya awal-awal tadi akan ada poin-poin bagi mereka yang bisa menyebutkan atau menyampaikan apa yang diinstruksikan oleh guru tantri. Selanjutnya tadi ini ya pengelompokan atau pairing ya. Pairing itu untuk menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan dari apa tadi yang mereka cari itu ya itu di membuat dialog. Oke, selanjutnya strateginya sudah beberapa dan bisa dilaksanakan dan di sini untuk penutupan proses belajar tadi sudah mengajak anak-anak untuk review apa yang sudah disimpulkan, apa yang sudah dipelajari dan juga merefleksikan ya refleksi apa-apa yang sudah dilaksanakan. Ini sudah dan juga ada apa yang harus dilakukan pada pertemuan selanjutnya atau tindak lanjut game. Ini sudah dilakukan dan ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan atau apa dan selanjutnya umpan balik juga tadi sudah ya melakukan umpan balik tapi tidak memberikan apresiasi semacam itu, tapi ya sudah bisa dilaksanakan ya, semacam assessment. Jadi oh bagus, oh tidak, oh masih perlu, oh kamu harus minta tolong sama si siapa untuk bisa tidak lanjut. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan di sini ya, catatan refleksi. Menurut dengan ini refleksi dari tadi itu apa yang bisa diambil kesimpulan dari Bu Tantri sendiri? Tadi motivasi anak. Ya, jadi menurut saya agak kurang. Masih dalam menjawab. Karena gini ya tadi masalah istirahat. Itu istirahat. Ya. Kemudian memang cuacanya kan panas. Okay. Biasanya mereka lebih aktif dari itu. Biasanya lebih aktif dari itu ya. Saya juga tidak bisa apa ya menolak jawaban itu karena memang yang tahu kondisi kelas itu memang Bu Tantri sendiri. Terus untuk hasil pembelajaran menurut Bu Tantri tadi apa memang sudah dari 7,5 itu meningkatnya kira-kira sampai berapa? Maksudnya dari nilai iya atau kemungkinan itu bisa naik lagi atau masih tetap atau malah turun? Nah kemungkinan enggak kan? Apa bisa tambah lagi jika kondisinya itu tadi mungkin jam pertama mereka konsentrasi mereka tidak terdistract sama istirahat itu tadi. Oh gitu. Mungkin bisa lebih maksimal. Berarti apa yang akan dilakukan Bu Tantri untuk selanjutnya ini di kedepannya setelah tadi di supervisi nanti bagaimana? Apa yang akan ditindaklanjuti lagi? Jadi menurut jenengan tadi kan penghargaannya apresiasinya kurang, jadi lebih dikasih apresiasinya lebih lagi supaya membuat mereka lebih termotivasi. Itu termotivasi lagi. Untuk penilaian yang lain ini kan tadi diferensiasinya apa memang sudah berdiferensiasi atau masih? Ya tadi tuh mereka rata-rata saya belum menawarkan tadi ternyata ya. Belum. Jadi belum menawarkan pengumpulannya bisa karena memang belum sampai sana sepertinya. Iya, tadi yang sudah mengarah ke sana. Jadi nanti kan presentasi itu kan mereka tadi hanya membuat dialog. Iya. Belum sampai ke presentasi. Tapi kalau sampai presentasi nanti saya tawarkan maju ke depan atau membuat video. Untuk anak-anak yang mungkin malu maju ke depan mereka bisa direkam dari mejanya atau dari manapun dikumpulkan via. Oh gitu. Jadi sudah ada gambaran ya Bu ya untuk anak-anak di penilaian atau produknya mereka itu sudah ada diferensiasi bahwa mereka sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan mereka, tapi tidak jauh dari apa yang diinstruksikan. Tapi kadang ada anak yang benar-benar untuk menghafalkan nggak bisa. Mereka kadang bilang apa? Bu saya mentok ini sudah nggak bisa menghafalkan bahasa Inggris. Oke, buat kamu, buat kalian berdua boleh baca. Gitu. Tapi saya kasih pengertian ke temennya, nggak usah ini karena nilainya berbeda. Iya. Jadi ada apa? Mungkin ini levelnya sekian sampai sekian, terus untuk yang berkembang itu sekian sampai sekian, untuk yang paling tinggi itu sekian sampai sekian. Nah, memang saya sudah hafalkan berkali-kali, Bu mentok ini udah nggak bisa sama. Iya, memang ini pelajaran jadi masih harus banyak apa ya melihat kebutuhan mereka juga dan minat juga dan ya kesiapan belajar mereka. Tapi kita sebagai guru harus bagaimana Bu? Harus memotivasi. Terus memotivasi, terus memberikan hasil itu akan bisa berubah tanpa ya kita sadari, tanpa mereka sadari, yang penting kita tetap memberikan. Berarti itu ya Bu ya rencananya nanti mereka juga untuk penilaiannya akan
diprioritaskan yang menurut kemampuan mereka untuk tindak lanjutnya. Oke, berarti sudah cukup untuk penutup ini. Kalau bisa ya tetap berlaku sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan kita tetap berupaya memotivasi mereka untuk selalu belajar dan tidak ada kata kita tidak berhasil, tapi membuat mereka menuntun mereka berada di jalurnya dan membuat mereka selamat dan bahagia, senang itu. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi Bu Tantri? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih Bu Tantri sudah meluangkan waktunya memberikan saya hal-hal yang pengalaman juga di kelasnya Bu Tantrin, dan ini juga bisa sebagai masukan bagi saya dan juga masukan buat Bu Tantrin untuk kedepannya. Terima kasih Bu Tantrin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pengen Kamu hilang video nih, Pak. sih. Oh enggak. Ada. Wes mati.